Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit mengulas tentang listrik dinamis. Oke, langsung saja. Apa itu listrik dinamis? Yang jelas listrik dinamis berarti dia listrik yang bergerak. Tapi dalam bab ini kita akan bahas lebih ke arah listrik, itu apa, listrik searah, ya, listrik searah atau listrik DC. Nah, pertama kita harus kenalan dulu dengan arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah muatan yang berjalan, ya. Ketika ada muatan berjalan, maka akan timbul yang namanya arus listrik. Nah, sehingga arus listrik di sini bisa dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, atau Q sama dengan I kali T, ya. Dimana untuk mengetahui jumlah muatan yang bergerak bisa kita gunakan dengan N sama dengan Q per E, dengan Q adalah besar muatan listrik dalam satuan kolom, ya, dan E adalah muatan elektron, ya. Elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, seperti itu. Nah, dalam arus listrik, ya, ada yang namanya hambatan listrik. Kita ini ya, fokus ke yang kiri dulu, ya. Ada yang namanya hambatan listrik. Apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik adalah suatu besaran yang dapat menghambat besarnya arus listrik yang melalui bahan atau melalui medium tertentu, ya. Jadi kalau misalnya yang namanya hambatan berarti fungsinya untuk menghambat. Kalau di sini hambatan listrik berarti untuk menghambat arus listrik, seperti itu. Nah, besar dari hambatan listrik di tiap-tiap bahan itu berbeda. Nah, besarnya hambatan listrik dari suatu bahan bisa kita cari dengan rumusan R sama dengan Rho dikalikan L per A, ya, di mana R adalah hambatan hambatan ini, hambatan bendanya dengan satuan ohm, kemudian Rho adalah hambat jenis, ya, dari suatu bahan. Atau di sini kita kalau misalnya kawat berarti hambat jenis kawat dengan satuan ohm meter, kemudian L adalah panjang, ya, panjang bahannya, kemudian A adalah luas penampang, seperti itu. Nah, besar kecilnya suhu di suatu bahan itu ternyata bisa mempengaruhi besar kecilnya hambatan yang akan terjadi di suatu bahan tersebut. Jadi ketika suatu bahan diukur di suhu tertentu kemudian suhunya berubah, maka bisa kemungkinan kita akan mendapatkan hambatan yang berbeda pula. Maka hambatan listrik di suatu bahan juga bisa berpengaruh dari suhu yang ada pada bahan tersebut, ya. Maka di sini bisa kita cari besar hambatan listriknya dengan rumusan R sama dengan R0, ya. R0 di sini adalah hambatan awal, kemudian dikalikan 1 plus alfa kalikan delta T. Alfa di sini adalah koefisien muai panjang kawat, ya. Atau bisa kita gantikan dengan delta R. Delta R adalah selisih, ya, perubahan hambatan kawat sama dengan R0 dikalikan alfa kalikan delta T, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke susunan hambatan listrik. Nah, suatu komponen elektronik yang bisa menghambat listrik itu dinamakan dengan resistor, ya. Nah, dalam rangkaian listrik ini resistor bisa dirangkai secara seri ataupun paralel. Nah, ternyata susunan seri dan paralel ini juga berpengaruh terhadap jumlah kumulatif atau jumlah total dari hambatan yang kita gunakan. Ya, contoh yang pertama di sini adalah hambatan rangkaian seri. Ya, jika hambatan ini disusun dengan seri, maka hambatan totalnya semisal di sini adalah R1, ya. Ini juga R2, ini kemudian R3, maka hambatan totalnya adalah
RS ya, hambatan seri sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Jadi tinggal kita jumlah ya besaran dari masing-masing hambatan yang kita pasang seperti itu. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan tegangan V ya, maka arus yang mengalir. Untuk menghitung arusnya kita menggunakan I sama dengan V per R yang tadi kita pasang secara seri ya. Besarnya I di RSR 1, 2, dan 3 itu sama seperti itu ya. Kemudian untuk rangkaian paralel, nah ini rangkaian paralel ya, rangkaian paralel disusun secara bertumpuk seperti itu ya. Nah, jika hambatan ini disusun secara paralel ya, maka hambatan totalnya bisa kita lihat ya, kita lihat seperti ini. Maka satu ya, untuk hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian paralel kita bisa hitung dengan 1 per RP sama dengan 1 per R1, 1 per R2 tambah 1 per R dan seterusnya ya. Tinggal kita ganti ya. Kalau seri itu nanti adalah tinggal ditambahkan, kalau paralel di sini ditambahi seper semua seperti itu. Nah, jika dihubungkan dengan tegangan V, maka besar arus yang mengalir itu adalah I sama dengan V per RP ya. Di sini I1 berlaku adalah V per R1, I2 V per R2 ya harusnya di sini, kemudian I3 di sini V per R3, di mana nanti V yang ada di R1, R2, R3 itu adalah sama seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 1. Hukum pertama Kirchhoff ya menerangkan bahwa jumlah arus yang masuk pada suatu cabang dan keluar dari cabang tersebut itu adalah selalu sama ya. Jumlah arus yang masuk dan keluar pada titik percabangan selalu sama. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya. Kalau di sini ada percabangan P, ada yang harus masuk I1 dan I2, maka yang akan keluar di I3, I4, I5 adalah sama ya. I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 seperti itu. Itu untuk hukum 1 Kirchhoff. Kemudian hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan berbunyi jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi suatu lintasan tertutup atau loop dalam satu rangkaian ya sama dengan 0. Nah, ini sigma KKL plus sigma IR sama dengan 0. Nah, ini gambar loopnya ya, gambar loopnya seperti itu. Di sini di hukum 2 Kirchhoff ini ada perjanjian tanda di mana kuat arus bertanda positif ya jika searah dengan arah loop dan negatif jika berlawanan dengan arah loop seperti itu ya. Misal kita tetapkan ini arah ya, kita menggunakan contohnya aja. Misal kita tetapkan arah loop searah jarum jam, maka kuat arus I pada gambar di atas yang A ya bertanda positif searah dengan loop. Sebaliknya kuat arus yang bergambar B ya bertanda negatif karena berlawanan dengan arah loop ya. Ini ya arusnya ini ke sini searah dengan loop, kalau di sini berbeda ya, berbeda loop, maka dia bertanda negatif seperti itu. Nah, kemudian perjanjian yang kedua, bila sewaktu mengikuti loop sesuai dengan arah loop kutub positif dijumpai terlebih dahulu, maka kutub lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL bertanda positif dan negatif juga sebaliknya ya. Nah, contohnya
gimana? Maksudnya kayak gini. Nah, kalau misal kita loop, ya ini loop A dari titik ini, kemudian ke GGL yang pertama, kita menemui tanda positif, berarti GGL yang pertama itu bernilai positif, seperti itu. Kalau ketemunya di sini nanti negatif dulu, maka GGL-nya bernilai negatif, seperti itu. Perincian yang ketiga, adapun tekanan jepit antara dua titik pada rangkaian, misalnya titik A dan B dapat dihitung bersamaan sigma GGL plus sigma I kalikan R, ya, seperti itu. Yang GGL yang di sini, ya, nanti dikalikan dengan I kan R yang ada, seperti itu. Nah, kemudian daya listrik, ya, daya dan energi listrik. Nah, daya listrik ini secara sistematis dapat dinyatakan dengan P sama dengan V kalikan I, di mana nanti bisa kita ubah I kuadrat, ya, V-nya kita ubah menjadi I kali R, maka menjadi I kuadrat kali R, atau dengan V kuadrat per R, atau W per T, seperti itu, ya. Dan energi listrik dapat dinyatakan V sama dengan V kali T, yang tadi V adalah V kali I, VT, atau I kuadrat RT, atau dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T, seperti itu. Ya, dimana nanti P-nya dalam hal ini bersatuan watt, ya, dan energi listriknya bersatuan dengan joule. Nah, hubungan daya dengan tegangan bisa kita dapatkan bahwa, ya, P1 per V2 sama dengan V1 per V2 di kuadrat, kan ini nanti biasanya keluar seperti itu. Kemudian yang di sini hampir sama seperti tadi, ya, hambatan. Kalau semisal daya total jika dirangkai dengan seri, maka ini seperti ini bisa kita gantikan dengan daya totalnya adalah 1 per P total sama dengan 1 per P1 ditambah 1 per P2 tambah 1 per P3. Kemudian kalau semisal disusun paralel, tinggal kita jumlah P total sama dengan P1, P2 tambah P3, seperti itu. Kemudian tegangan jepit. Nah, tegangan jepit di sini, ya, jika terjadi jika sebuah baterai yang mempunyai GGL, ya, dan hambatan dalam R dan hambatan luar R, maka arus yang mengalir dapat dinyatakan dengan bersamaan I sama dengan GGL per R, hambatan luar ditambah hambatan dalam, ya. Kemudian nanti tegangan jepitnya bisa kita hitung dengan V sama dengan I kalikan R, hambatan luar, seperti itu, ya. Mungkin itu dulu, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.